Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku, khususnya kelas 81, 82 sampai 89. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring di bab yang terakhir untuk matematika, yaitu peluang. Bab yang lalu, di video yang lalu Bapak sudah mengajari tentang pengertian ruang sampel, peluang, dan seterusnya. Dan ini adalah terakhir materi yang bisa disampaikan, yaitu tentang frekuensi harapan, komplement, dan kisaran nilai peluang. Untuk itu juga kepada kalian yang sedang berpuasa, Bapak ucapkan selamat menempuh ibadah saum. Mudah-mudahan saum kalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan berkah dan kesehatan buat kalian. Untuk memperlancar acara kita, mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita mulai saja. Yang pertama yaitu tentang frekuensi harapan. Saya singkat dengan FH. FH titik A. Ini artinya frekuensi harapan dari kejadian A. Itu nilainya sama dengan PA atau peluang A dikali N. Ya. FHA itu adalah frekuensi harapan kejadian A. PA adalah peluang kejadian A. Sedang N adalah banyaknya percobaan. Insya Allah nanti dengan soal akan kalian lebih paham. Yang kedua yaitu tentang komplement suatu kejadian. Misalkan ada kejadian A ada kejadian A tanda ini bacanya A komplement atau komplement dari kejadian A. Atau nanti ada yang bilang bukan A, bukan kejadian A, sama ya. Banyak anggota A ditambah banyak anggota bukan A atau komplement dari A sama dengan banyak anggota ruang sampel. Atau ditulis banyak anggota A komplement atau komplement dari A sama dengan banyak anggota ruang sampel dikurang dengan banyak anggota. Kalau dinyatakan sebagai rumus sehingga peluang A ditambah peluang bukan A atau A komplement sama dengan 1 ya kalau kita bagi dengan P semua. Atau peluang bukan A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A kalau kebalikan. Nah, ini rumus-rumus yang nanti akan kita pelajari. Ini ingat ya. Baik, yang ketiga tentang kisaran peluang. Kita sudah belajar tentang peluang dari suatu kejadian. Nilai kisaran peluang itu tidak lebih dari 0, lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, nih, peluang satu kejadian lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, itu kemungkinan. Sedangkan kalau nilainya 0, pas 0 maka atau peluangnya 0 maka itu disebut dengan kejadian kemustahilan. Sedangkan kalau peluangnya 1 itu disebut dengan kepastian. Jadi peluang suatu kejadian tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari 1. Dia ada di antara 0 yang disebut dengan kemustahilan, lebih dari 0 kurang dari 1 disebut dengan kemungkinan, dan yang 1 maksimal itu disebut dengan kepastian. Seperti apa contohnya dan nanti kejadiannya kita akan bahas di soal. Kita mulai dengan yang pertama, contoh pertama. Contoh misalkan, perhatikan, sebuah dadu dilempar sebanyak 24 kali. Tentukan frekuensi harapan dari munculnya A, mata dadu ganjil, B, mata dadu kurang dari 4. Maka dari hasil ini kita dapatkan bahwa karena dadu maka ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang wajib kita kuasai. Sehingga banyak titik sampel dari ruang sampel adalah 6. N-nya itu N ada banyak percobaan tadi ternyata 24 kali. Nah ini ya. Kemudian soal A. Misalkan soal A kita sebutkan kejadiannya A adalah mata dadu muncul mata dadu ganjil. Kita daftarkan udah maklum yang ada di sini yaitu 1, 3, 5. Sehingga banyak kejadian A sama dengan 3 ya ganjilnya. Sehingga frekuensi harapan dari A, kejadian A atau muncul ganjil adalah peluang A dikali N. Ya, rumus yang tadi frekuensi harapan ya. Sehingga peluang A-nya ada berapa? Peluang A adalah ya banyak A dibagi ruang sampel ada 6/6. Percobaannya adalah 24. Jadi setengah kali 24. Setengah dari 24 atau 24 bagi 2 adalah 12. Artinya ada 12 kali
harapan muncul mata daduk ganjil dari 24 kali pelemparan. Mudah ya frekuensi harapan ya. Yang B. Ya kan B kita sebutkan kejadiannya B, apa itu? Muncul mata dadu kurang dari sama dengan 4. Siapa saja kurang dari sama dengan 4 yang ada di dadu? Si 1, si 2, si 3, 4 masuk karena pakai sama dengan. Sehingga banyak anggota B-nya ada 4. Sehingga frekuensi harapan dari kejadian B, ya berarti peluang B kali N tetap ya. Berarti peluang B-nya 4/6 kali 24 kali N-nya ya. Ini bagi 6 dapat 4, jadi 4 kali 4 16 kali. Saya kira mudah ya frekuensi harapan, kita tinggal cari peluangnya kemudian kalikan dengan banyak percobaan. Kita lihat contoh kedua. Ini juga nih kombinasi dengan yang tadi frekuensi harapan dengan komplement. Seorang siswa sebuah SMP, peluang seorang siswa sebuah SMP diterima di SMA favorit adalah 0,15. Jika jumlah siswa kelas 9 SMP tersebut ada 180 orang, tentukan banyak siswa yang diperkirakan diterima di SMA favorit tersebut atau yang tidak diterima, sama aja ya. Maka dari kajian ini yang diketahui peluang diterima sama dengan 0,15. Maka otomatis dalam benak kita maka peluang tidak diterimanya atau tadi komplemennya ya. Kamu otomatis ini kalau ada soal-soal kayak gini adalah 1 dikurang peluang diterima. Kita bisa hitung berarti. Berarti 1 dikurang 0,15 yaitu 0,85. Nah ini kalau tanya peluang tidak diterima. Sedangkan soalnya banyak siswanya N. Nah ini dalam frekuensi N-nya itu ada 180 siswa. Sehingga banyak siswa. Jadi banyak siswa diperkirakan diterima ya berarti sama di frekuensi harapan peluang diterima kali N berarti berapa tuh? Jadi 0,15 kali 180 berapa hasilnya? Ya tinggal hitung manual saja lah, masa nggak bisa sih. Ada sekitar 27 orang. Nah ini yang diterima. Nanti berapa yang nggak diterima? Yang nggak diterima bisa kita hitung 0,285 tadi kan belum kali dengan 180. Ya, pahami anak-anak? Atau nanti 180 dikurang 27 juga boleh. Itu yang tidak diterima. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kejadian. Nah tadi kisaran peluang dari cerita di bawah ini. Misalkan 1 nomor A ya, contoh 3 nomor A. Dari pelantunan 2 mata uang logam. Pertanyaannya peluang keduanya angka. Saya kira ini sudah ini. Maka peluang dua-duanya angka, 2 angka itu ada 1 kan ya. Waktu itu 1/4. Nah, ini disebut dengan kejadian atau kemungkinan. Nah, cerita ini disebut dengan kemungkinan. Nah, karena nilainya lebih dari 0 kurang dari 1. Kemudian adakah setiap manusia mati? Itu kayaknya suatu pastian ya. Nah, ini peluang 1 ini disebut dengan setiap manusia mati itu udah kodrat itu, udah pasti. Makanya disebut dengan kepastian. Pastian. Tidak ada yang nolak. Kalau nolak berarti nggak normal itu ya. Kemudian nomor C, suatu saat saya jadi presiden. Mungkin enggak. Nah, ini kemungkinan ya. Bisa saja namanya kemungkinan ya. Peluangnya berapa yang jelas dia lebih. Ini kemungkinan. Ini contoh yang disebut dengan kemungkinan. Kemudian setahun terdiri dari 15 bulan. Saya kira orang manapun enggak setuju ya, setahun itu ada 12 bulan. Kalau ada 15 bulan berarti dia error ya. Ini peluangnya 0 ini berarti kemustahilan. Nah, kemustahilan. Peluangnya 0 ya. Ada ayam yang melahirkan. Wah, ini juga nih kemustahilan. Nah, ini contoh-contoh
kejadian-kejadian. Contoh yang kemustahilan. Dari pelemparan sebuah mata dadu, peluang muncul mata dadu 12. Nah, itu mustahil kan, 12 kan nggak ada, jadi 0/6, 0, peluangnya 0 dan seterusnya. Saya kira pahamlah bab ini mudah ya. Demikian saja Nana, kita selesaikan pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa kalian mengerti. Nanti dalam soal latihan bisa kalian kerjakan. Dan kita sudah sampai di sini belajar matematika kita. Mudah-mudahan kita ketemu di tahun ajaran baru, kalian semua naik kelas dan mendapat nilai yang bagus. Nanti tugasnya ada di link seperti biasa, videonya bisa dilihat, ditonton, di like dan subscribe. Dan jangan lupa dicatat catatannya. Demikian saja, salam sehat selalu, salam kepada orang tua. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.